QR code dengan bantuan mama papa kalian ya. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Udah hari Minggu lagi nih. Adik-adik tahu kan kalau ada hari Minggu, waktunya untuk sekolah minggu online. Cici yakin dan percaya adik-adik masih tetap semangat untuk sekolah minggu online, tetap semangat rajin berdoa, baca Alkitab, dan ngerjain tugas-tugas sekolah yang ibu guru kasih walaupun via online. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu kita mau sama-sama berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, sekarang kami mau ibadah online. Berkatilah sekolah minggu online ini Tuhan, biar ya Bapa dari awal, pertengahan, hingga akhir Engkau yang beracara. Tuhan, berkati juga setiap puji-pujian dan firman Tuhan yang akan dibagikan. Biar semua itu menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Amin. Yuk adik-adik, siapa aja nih yang udah gak sabar mau memuji memuliakan nama Tuhan? Cici yakin semuanya pasti udah gak sabar dan udah siap. Yuk kumpulin semangatnya, kita mau sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Happy Sunday adik-adik. Apa kabar kalian semua? Wah, luar biasa ya. Hari ini kita bisa bersemangat untuk kita bisa memulai ibadah. Sudah melewati 2 bulan di tahun 2021, di minggu terakhir bulan Februari. Tanpa terasa ya, itu karena kasih Tuhan tetap ada di dalam kita semua. Adik-adik, sebelum lupa, Cici mau kasih info penting nih buat kalian dengar dan sampaikan kepada orang tua kalian, bahwa nanti di minggu depan di tanggal 7 Maret akan ada parents meeting, pertemuan orang tua dengan guru-guru melalui Zoom meeting jam 13.30 WIB atau setengah 2 siang. Infokan ke papa mama kalian, nanti linknya akan dikasih di grup WA kelas masing-masing. Infokan dari sekarang bahwa minggu depan mama papa ikut yuk di dalam Zoom meeting pertemuan antara orang tua dan guru-guru jam setengah 2 siang. Sebelum kita memulai ibadah, Cici mau ingatkan dulu nih, ada pesan penting yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam dunia ini. Kalian tahu apa? Iya betul, Tuhan mau kita menjadi terangnya di dalam dunia ini melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kita, biar kita bisa menjadi terangnya Tuhan. Karena itu melalui satu lagu ini kita mau komitmenkan sungguh-sungguh, kita mau ucapkan dengan pujian kita kepada Tuhan, pengakuan kita mau menjadi terangnya Tuhan. Siap semua ya? Mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Sekali lagi, mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar
melihat komitmen kalian untuk bisa menjadi terangnya. Biar bukan cuma lagu aja ya, kalian lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah adik-adik, Tuhan ciptakan mata, tubuh kalian semua ini ada tangan, ada kaki untuk kita bisa menyembah Tuhan. Biar semua yang Tuhan berikan ini kita persembahkan buat Tuhan. Adik-adik, kita doakan satu pujian dengan sungguh-sungguh. Kita mengatakan, mataku melihat setiap kebaikan. Mataku melihat kebaikan Tuhan. Telingaku mendengarkan firman Tuhan. Mulutku menyanyi memuji Tuhan. Tangan dan kakiku menari bagi Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Adik-adik semua, mau semua tubuh yang Tuhan berikan ini untuk kita berikan buat Dia. Mataku melihat kebaikan Tuhan. Telingaku mendengarkan firman Tuhan. Mulutku menyanyi memuji Tuhan. Tangan dan kakiku menari bagi Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Semua tubuhku memuji nama Tuhan. Nah, semua tubuh kita biarlah kita bisa memuji nama Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan dengan semangat. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka hati kita sungguh-sungguh buat Tuhan. Adik-adik, kalian tahu kita semua ini adalah kesayangannya Tuhan. Tuhan amat sangat sayang sama kita. Karena itu kita mau sungguh-sungguh hari ini menyembah Tuhan. Kita mau katakan Tuhan bahwa kami mau membuka hati kami dan kami mau untuk menjadi kesayangannya Tuhan. Kita nyanyikan lagu kesayangan. Kau telah memilihku, menyebut kesayanganmu.
kasih kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus, tolong berkati juga Cici dan Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan oleh Cici dan Koko dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, minggu ini kita akan membahas tentang satu tema, yaitu tentang siapakah Yesus itu. Menurut kalian, siapa sih Yesus? Oh, pasti kalian menjawab, oh Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Benar. Tapi di dunia ini mungkin ada yang belum pernah mendengar tentang Yesus. Banyak juga orang di dunia ini yang sudah mengenal siapa Yesus. Tapi mereka menganggap Yesus itu hanya seorang guru yang baik, atau orang yang saleh, atau nabi dari Tuhan. Kalau begitu yang mana yang benar? Nah, hari ini kita akan coba bahas yuk. Yang mana yang menurut firman Tuhan tentang siapakah Yesus itu? Firman Allah dalam Alkitab memberitahukan tentang siapa Yesus sebenarnya. Beberapa tokoh dalam Alkitab, bahkan Yesus dan Allah Bapa sendiri menyatakannya di dalam firman Tuhan. Nah, mari kita dengarkan apa yang firman Allah katakan tentang siapa Yesus sebenarnya. Kalian pasti pernah membaca firman Tuhan bahwa pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, saat Yesus keluar dari air, pada waktu itu juga langit terbuka dan Yesus melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara inilah suara Bapa di surga yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus sendiri dalam Yohanes 5 ayat 17-18 mengatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Dalam Perjanjian Lama, Nabi Yesaya menubuatkan tentang kelahiran Yesus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Nabi Yesaya menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes mengatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Saat Yesus bertanya kepada murid-muridnya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi Simon Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, anak Allah yang hidup. Rasul Paulus yang banyak menulis kitab di dalam Perjanjian Baru mengatakan bahwa Yesus adalah imam besar yang tanpa salah, tanpa dosa, pengantara yang sanggup menyelamatkan semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat semua manusia. Saat Yesus melayani orang-orang yang sakit dan menyembuhkan mereka, dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Jadi bahkan setan sendiri mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Mesias, Juru Selamat. Nah adik-adik,
dari semua kesaksian yang tadi kita dengar membuktikan bahwa walaupun Yesus di bumi ini sebagai seorang manusia, namun Yesus juga adalah Tuhan, Anak Allah yang hidup, Juru Selamat. Jadi sudah sepantasnya lah bahwa kita harus menyembah hanya kepada Yesus dan kita harus melayani Yesus. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan berarti kita menempatkan Yesus sebagai Tuhan dari kehidupan kita yang berkuasa penuh. Dan berarti kita juga mentaati apa yang menjadi kehendak Yesus dan bukan lagi mengikuti apa yang menjadi keinginan kita sendiri atau menuruti ego kita sendiri. Saat kita ingin melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, kita harus bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah ini sesuai dengan rencana Tuhan? Apakah ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Jadi bukan lagi apa yang menjadi keinginan hati kita yang kita lakukan. Bukan lagi apa yang menjadi tujuan kita semata-mata. Tetapi kita lebih berpikir bahwa apa yang menjadi tujuan Tuhan, itulah yang harus kita lakukan. Nah adik-adik, dari ilustrasi gambar ini, kalian bisa lihat gambar yang kiri. Itu menggambarkan bahwa Yesus yang bertahta atas kehidupan kita, bukan lagi ego kita. Tetapi saat kita membiarkan ego kita yang bertahta, maka Tuhan Yesus enggak menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Jadi ingat ya bahwa saat kita akan melakukan sesuatu apapun itu dalam hidup kita, pertanyaan adalah apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau hanya menyenangkan diri kita sendiri? Bagaimana dengan gaya belajar kita? Apakah kita sungguh-sungguh belajar dan berdoa kepada Tuhan sehingga saat ujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan dan mendapatkan nilai yang baik? Atau kita justru malah malas-malasan dan saat ujian kita mencontek teman kita hanya untuk mendapatkan nilai yang baik? Nah, menurut kalian mana yang menyenangkan hati Tuhan dan mana yang menyenangkan diri sendiri? Bagaimana hubungan kita dengan keluarga dan teman-teman kita? Apakah kita mengasihi mereka, mau mengampuni mereka kalau mereka salah kepada kita, mau berbagi dengan mereka, atau justru kita malah berantem dengan kakak atau adik kita di rumah, atau teman-teman kita nggak mau melepaskan pengampunan, dan juga kita nggak mau berbagi dengan mereka. Saat kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Tuhan ingin kita mengasihi keluarga kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi teman-teman kita, mengasihi guru-guru kita, karena mereka adalah orang yang Tuhan tempatkan untuk bisa mengasihi kita juga, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati kita juga, dan membuat kita mengenal kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana juga dengan cara berbicara kita? Apakah kita mengatakan yang baik, sopan, atau justru kata-kata kita kasar dan kotor? Koko tahu bahwa memang mungkin lingkungan kita, teman-teman kita sering berkata yang tidak baik. Bahkan mereka mengatakan hal yang tidak sama sekali pantas dikatakan oleh anak seusia kalian. Tapi Tuhan Yesus mau kita mengatakan hal-hal yang baik, yang membangun, bukan hal-hal yang menjatuhkan atau menghancurkan. Jadi ingat bahwa kata-kata kita punya kuasa untuk menyembuhkan atau justru menyakiti orang. Jadi mari kita sama-sama mengatakan hal yang baik, sopan, dan membangun kehidupan orang lain. Bagaimana dengan waktu kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan? Apakah kita lebih banyak bermain dibandingkan kita menyediakan waktu untuk berPDA dengan Tuhan? Koko mengerti bahwa di tengah tantangan pandemi ini, bahwa perhatian kita banyak sekali tersita oleh hal-hal yang dalam gadget kita, dalam laptop kita, atau dengan tugas-tugas online kita. Tapi Tuhan Yesus rindu sekali kita menyediakan waktu bersama dengan Tuhan setiap hari untuk berdoa
mendengarkan suara Tuhan, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, dibanding kita menyibukkan diri kita dengan banyak-banyak hal yang bisa menyita perhatian kita dan mengalihkan fokus kita kepada yang lain dibanding kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari semua yang tadi Koko sudah ceritakan, kita sekarang tahu bahwa Yesus adalah 100% manusia dan Dia adalah 100% Allah. Dia adalah juru selamat yang mau datang ke dalam dunia, yang mati di salib untuk menebus dosa manusia. Tapi hanya sekedar mengetahui itu tidak akan berdampak apa-apa buat kehidupan kita. Kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan, menjadi Tuhan yang menguasai seluruh kehidupan kita, dengan cara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mentaati kehendak Yesus, bukan lagi kehendak diri kita sendiri atau mengikuti ego kita sendiri. Nah, adik-adik, inilah inti dari apa yang Koko bawakan minggu ini. Mari kita sama-sama mengambil komitmen yuk. Teman-teman, saatnya kita belajar ayat hafalan. Ayat hafalan kita Matius 16 ayat 16. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kita ulangi satu kali lagi ya. Matius 16 ayat 16. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. Kita telah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Jadi kita tahu sekarang bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Dia adalah juru selamat bagi kita dan bagi seluruh umat manusia. Nah, mengenal Yesus baru satu hal. Tapi yang lebih penting, kita mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan yang berkuasa penuh atas seluruh kehidupan kita. Kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan mari kita sama-sama ambil komitmen. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Yuk semuanya tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah tahu Tuhan bahwa Engkau sungguh-sungguh adalah Allah yang hidup Tuhan. Satu-satunya Allah yang hidup Tuhan. Engkau adalah satu-satunya juru selamat bagi kami Tuhan. Dan bagi seluruh umat manusia Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, saat kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat, kami mau menjadikan Engkau Tuhan yang berkuasa penuh atas segala kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kami mau bertanya kepada Tuhan, apakah ini sungguh kehendak Tuhan? Apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Atau ini cuma untuk menyenangkan diri kami sendiri Tuhan? Tuhan tolong kami Tuhan, di tengah kehidupan kami, apapun tantangan yang kami hadapi saat ini Tuhan, kesulitan apapun yang kami hadapi atau keluarga kami sedang hadapi, kami percaya Engkau Yesus yang berdaulat penuh Tuhan atas segala kondisi yang terjadi Tuhan. Engkau yang berkuasa Tuhan, dan Engkau yang sanggup mengubahkan segala situasi Tuhan menjadi kebaikan buat kami Tuhan. Memberkati Tuhan teman-teman kami Tuhan, guru-guru kami Tuhan, orang tua kami Tuhan, dan orang-orang yang mungkin saat ini kami nggak bisa bertemu secara langsung karena masih pandemi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka juga Tuhan. Kalau mereka sedang sakit Tuhan, menjamah mereka, menyembuhkan mereka Tuhan. Sungguh Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu atas kami semua Tuhan, atas keluarga kami Tuhan. Memberkati orang tua kami juga Tuhan di tengah situasi yang sedang sulit. Tuhan tolong mereka, berikan mereka hikmat Tuhan. Biar mereka nggak menjadi putus asa, tapi mereka semakin berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan Tuhan untuk sekolah kami Tuhan. Tolong kami bisa mengatur waktu dengan baik Tuhan, berkonsentrasi dengan baik Tuhan, melalui apapun ujian yang kami sedang hadapi Tuhan. Tuhan tolong kami buat kami menjadi berhasil. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai bertemu di pelajaran minggu berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Sobat Hari Minggu, hari ini Koko akan bawakan pengumuman nih. Penasaran kan pengumumannya apa? Langsung aja ya. Pengumumannya, tuliskan siapa Yesus menurut kalian. Template-nya akan dikirimkan ke grup WhatsApp masing-masing dan juga di media sosial Live Kids, Instagram dan Facebook ya. Hasilnya difoto dan diupload di media sosial masing-masing. Dan jangan lupa untuk tag and mention media sosial Live Kids ya.
Oke, sampai di sini pengumumannya. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.